Nah, aku udah isi semuanya. Kita tinggal lihat hasilnya ya. Tapi di mana lihat hasilnya? Nah itu tuh, sebelah sertifikat ada data Catin. Coba diklik. Calon pengantin perempuan usia ideal. Oke. Calon pengantin pria usia ideal. Oke. Hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan beresiko. Tuh, indeks massa tubuh kamu 17,21 katanya beresiko. Kadar hemoglobin 9 juga beresiko. Terus ukuran lingkar lengan atas kamu 23 juga beresiko katanya. Ini itu apa sih maksudnya beresiko-beresiko itu? Jadi sakit-sakitan gitu kalau kita nikah? Mending kita tanya puskesmas aja deh. Aku takut salah ngertiin nanti. Yaudah yuk, ayo, buruan. Ayo. Siang Bu, kami mau bertanya. Kita kan habis ngisi data di LCMIL. Terus dari data itu ada 3 poin yang berwarna merah. Itu kenapa ya Bu? Iya, itu gimana ya Bu? Beresiko, itu maksudnya apa ya? Jadi begini, Mas, Mbak, aplikasi LCMIL akan melakukan penilaian otomatis tentang seberapa sehat kondisi calon pengantin jika nanti ingin hamil atau ingin punya anak. Gimana sih caranya? Lewat data yang dimasukkan tadi, yaitu usia, IMT atau indeks massa tubuh, kemudian ada ukuran lila, kadar hemoglobin, dan juga perilaku merokok. Nah, jika poin-poin tersebut berwarna hijau atau dikatakan dengan ideal, berarti sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan. Tetapi kalau berwarna merah, berarti beresiko atau belum memenuhi syarat. Yang mana yang merahnya ya Mbak? Ini Bu. Nih, indeks massa tubuh, kadar hemoglobin, sama ukuran lila. Ya, saya pinjam HP-nya ya. Ya boleh Bu. Ini bisa langsung diklik saja. Nah, indeks massa tubuh atau IMT biasanya berdasarkan angka idealnya itu 18 hingga 25. Di sini tercatat 17,21. Berarti ini tergolong kurus. Nanti kalau hamil, bayinya bisa kekurangan gizi. Soalnya kan rebutan sama ibunya. Jadi bisa dikejar menaikkan berat badannya ya Mbak. Nah sekarang yang bawahnya Mas di sana ada kadar hemoglobin. Di kadar hemoglobin di sini hanya 9. Padahal yang ideal itu 12 loh. Apalagi kalau hamil itu minimal 11. Jadi kalau 9 pada saat mbaknya hamil, janinnya kurang bisa berkembang dengan baik. Bisa lahir tapi beratnya rendah, bisa ada kelainan bawaan, atau bisa juga stunting. Waduh, bahaya juga ya Bu. Padahal cuma hemoglobin loh itu. Betul. Sekalian ya Mas, yang terakhir akan saya jelaskan. Nah di sini indikator merahnya ada lagi nih satu, yaitu ukuran lingkar lengan atas atau lila. Minimal itu 23,5 cm, tapi di datanya tadi ukurannya 23 cm. Kurang sedikit ya sebenarnya. Ini tuh untuk mengukur baju pengantin ya Bu? Ya bukanlah Mbak. Lingkar lengan atas itu untuk melihat berapa banyak sih cadangan lemak yang dimiliki calon pengantin perempuan. Cadangan lemak ini adalah cadangan energi yang saat hamil nanti sangat dibutuhkan loh bagi janin. Kalau enggak cukup, biasanya itu akan disebut dengan KEK atau kurang energi kronis. Nah, anaknya bisa stunting waktu lahir, kemudian juga bisa menyebabkan keguguran. Terus bagaimana Bu kalau kondisinya seperti ini? Apa kita artinya jadi nggak bisa nikah Bu? Kalau datanya banyak yang merah begitu?
Sebenarnya hasil screening ini menunjukkan seberapa sehat calon pengantin nanti jika setelah menikah berencana untuk punya anak. Iya. Tapi tidak menunjukkan boleh tidaknya menikah. Jadi apapun hasilnya, ya kalian boleh tetap menikah kok. Syukurlah kalau begitu, Bu. Nanti kalau mau ke KUA, klik tombol lihat sertifikat saja ya Mas. Kemudian klik download. Ah, iya ini nih, ini sertifikatnya. Ya betul. Nah itu sudah muncul ya sertifikatnya. Oh iya, Bu Bidan. Rencananya juga kita ini setelah nikah ingin langsung punya anak. Kira-kira gimana ya, Bu? Biar anak kita nanti tidak beresiko seperti yang Ibu tadi jelaskan. Apa yang harus kita lakukan gitu, Bu? Oh, berarti kalau begitu memang perlu ada perbaikan kesehatan. Terutama di 3 item tadi loh. Ingat ya, yang pertama tadi perlu diperbaiki indeks massa tubuhnya. Yang kedua, lingkar lengan atasnya atau lilanya. Dan yang ketiga itu kadar hemoglobinnya. Supaya nanti ketika menikah pun sudah siap untuk hamil dan melahirkan dengan kondisi kesehatan yang sehat. Nah, untuk menaikkan kadar hemoglobin, mbaknya bisa mengkonsumsi tablet tambah darah. Untuk menaikkan IMT dan lila, makan makanan yang kaya gizi dan tinggi kalori. Jangan asal kenyang loh, tetapi bisa juga cek kesehatan lagi untuk mencari tahu kenapa IMT dan lilanya bisa rendah. Mungkin saja ada penyakit seperti hipertiroid, kemudian diabetes, atau penyakit lainnya. Sampai hasilnya ideal, saya sarankan untuk menunda dulu kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Tetapi prosesnya di KUA tetap bisa dilanjutkan ya. Baik Bu, kalau begitu terima kasih banyak ya Bu. Ibu, terima kasih ya. Sama-sama, Mas, Mbak. Semoga bisa membantu ya.